kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kawan-kawan guru sudah bergerak melalui program pendidikan guru penggerak. Ibu dan Bapak kepala sekolah juga sudah bergerak bersama dengan pengawas sekolah dan juga komite pembelajaran dalam naungan dalam program sekolah penggerak. Kami juga tak mau ketinggalan. Lembaga kami yang sebelumnya ada 6 P4TK plus 1 lembaga pemberdayaan dan pengembangan kepala sekolah dan pengawas sekolah yang ada di Solo, saat ini sudah bertransformasi, bergerak bersama-sama menjadi lembaga baru dengan nama Balai Besar Guru Penggerak. Bapak Kadis, Ibu dan Bapak yang saya hormati, pada kesempatan yang sangat mulia ini pula saya ingin menyampaikan bahwa program-program prioritas nasional, khususnya program Merdeka Belajar, adalah program yang sama-sama berikhtiar untuk menjamin, memastikan pembelajaran-pembelajaran akan terselenggara dengan memperhatikan aspek-aspek kekhasan pribadi peserta didik yang saya yakin Ibu dan Bapak semua sudah sangat paham dan paling paham terkait dengan bagaimana kekhasan anak-anak kita. Maka mudah-mudahan kita sanggup untuk membersamainya, untuk bisa memberikan layanan sesuai dengan fitrahnya tanpa terkecuali. Terima kasih Pak Kadis yang telah menyemai satu lingkungan inklusif di Kabupaten Purwakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ada unek-unek nih masalah praktek pengajar nih, pengajar praktek seperti pengajar praktek. Ini kan kemarin kita udah ketemu, udah ngobrol banyak lebar ini Pak. Jadi mereka sama dulu lewat seleksi ya. Yang diajar juga calon guru penggerak. Calon guru penggeraknya nanti jadi guru penggerak lulus dari sekian ratus mungkin yang keterima beberapa orang, dan para guru penggerak ini ketika lulus nanti diperbolehkan diangkat menjadi kepala sekolah. Begitu kurang lebih ya. Yang ngajarnya nggak ada tuh di klausul. Jadi saya pengen gitu disampaikan kementerian bahwa para pengajar praktek ini nanti menjadi orang yang juga sama posisinya dengan yang mereka dampingin, mereka juga bisa menjadi kepala sekolah gitu. Jadi kalau yang didampinginya saja bisa, yang mendampinginya, yang mengedukasi harus bisa, seharusnya logikanya seperti itu. Biar kita nggak repot-repot lagi, mereka harus nanti mereka kalau pengen jadi kepala sekolah harus ikut calon guru penggerak, nggak ketemu tuh premisnya ya gitu. tahun 75 W.S. Rendra menulis puisi ini, dan puisi ini masih relevan sampai hari ini. Sekolah-sekolah kita banyak yang menjauhkan anak-anak didik kita dari kehidupannya. Sekolah-sekolah tidak mampu menyiapkan anak-anak didik kita menyelesaikan masalahnya sendiri, bahkan untuk makan dirinya sendiri. Gambaran seonggok jagung di depan anak-anak yang lulus SLTA tidak bisa menjadi apa-apa, tapi seonggok jagung di tangan seorang pemuda yang tiap hari melihat fenomena kehidupan, melihat pagi sampai malam, melihat sawah dan ladangnya, melihat segala macam aktivitas di sekitarnya, ia mampu menjadikan seonggok jagung itu untuk perjuangan hidup. Ini yang harus kita lakukan dengan sekolah-sekolah kita. Bagaimana antitesa
yang disampaikan oleh Pak Esrendra ini menjadi salah. Seharusnya anak-anak lulusan SLTA, lulusan perguruan tinggi siap untuk menghadapi kehidupan dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam keadaan. Karena apa? Guru-gurunya, sekolah-sekolahnya sudah menjadi guru-guru penggerak semua, sudah menjadi sekolah-sekolah penggerak semuanya. Dan itulah yang menjadi target, tujuan Kementerian Pendidikan hari ini, kemarin-kemarin, dan ke depan menyiapkan anggaran ratusan miliar untuk Bapak Ibu. Termasuk hari ini Bapak Ibu duduk di sini dibiayai oleh kementerian. Dari mana uangnya? Dari mana uangnya? Dari jagung yang ditanam oleh anak-anak kita, dari masyarakat, dari rakyat. Maka apa? Maka saya mengharapkan bahwa pendidikan ini, kita para guru yang berprofesi sebagai guru sampai kepala sekolah semuanya, kementerian hari ini sangat mengharapkan, dan kita, masyarakat kita sangat berharap, karena pendidikan itu menjadi tempat untuk melihat wajah masa depan anak-anak kita, melihat wajah negara kita. Ki Hajar Dewantara dari dulu sudah memberikan ilmunya kepada kita. Tadi kita dengarkan dari Pak Kepala Balai bahwa anak dengan disabilitas apapun ternyata mempunyai potensi yang luar biasa kalau kita tahu cara mendidiknya, kalau kita tahu cara mengajarnya. Anak-anak disabilitas mungkin kita pandang mempunyai kekurangan, tapi sesungguhnya di situ ada kelebihan. Beberapa waktu yang lalu saya juga ketemu Pak itu sama anak yang tunanetra. Anak yang tunanetra, dia nggak sekolah Pak SLB ABC enggak, tapi dia mempunyai kemampuan talenta yang luar biasa. Dia bisa ngedalang, dia bisa mendongeng, dia bisa komunikasinya luar biasa. Yang dituntut oleh kita tuh keterampilan berkomunikasi anak-anak kita. Anak itu nggak sekolah, nggak punya guru, dia hanya apa? Dia hanya rajin belajar mendatangi orang-orang yang dia anggap mempunyai ilmu. Hebat. Dia bisa ngedalang, bisa menjadi penyiar radio, kok menjadi MC dalam bahasa Sunda, ngedongeng, wah luar biasa. Jadi apa? Apalagi itulah fitrah bahwa setiap manusia, setiap anak dilahirkan dengan bakat potensinya masing-masing. Yang oleh Ki Hajar Dewantara disebutkan, ini hakikat pendidikan yang semuanya harus paham, apalagi di calon guru penggerak. Dan saya tahu itu juga diajarkan dalam dalam itu calon guru penggerak diajarkan ya falsafah Ki Hajar Dewantara. Sebagai dasar, falsafah ini harus dikuasai bahwa setiap orang, bahwa setiap anak mempunyai potensi, mempunyai bakat yang berbeda-beda. Tergantung bagaimana kita cara menangkap bakat-bakat itu. Dalam istilah Ki Hajar Dewantara digambarkan bahwa seorang anak ibarat benih yang kita semai. Kalau bagus sinar mataharinya, kalau bagus persemaiannya, kalau bagus pengairannya, dengan karakter yang bermacam-macam itu, semuanya akan tumbuh dengan baik. Ini yang saya kemudian jadikan falsafah tatanan dibalartikan, Bapak Ibu. Bahwa tatanan dibalartikan itu adalah persemaian benih-benih yang bisa tumbuh dengan karakternya masing-masing. Ki Hajar Dewantara mengatakan seperti itu. Jadi Bapak Ibu calon guru penggerak harus memandang bahwa anak-anak kita yang 28 orang itu di SD, yang 32 orang itu di SMP, semuanya adalah anak-anak istimewa yang bisa dikembangkan oleh kita dengan cara kita.
Oleh karena itu, semua calon guru penggerak harus mempunyai prinsip-prinsip pembelajaran, harus memandang anak secara benar, harus memandang bagaimana ia mengajar dengan baik. Itulah hakikat yang harus kita kuasai, bahwa semua anak yang normal, yang disabilitas, semuanya mempunyai potensinya masing-masing. Dari situ tujuan pendidikan itu dihantarkan pada apa sesungguhnya tujuan. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, mengajarkan bahwa tujuan pendidikan itu 3 yang kita sebut Tri Rahayu. Ada namanya Sri Rahayu di sini. Itu Ki Hajar Dewantara banget. Tri Rahayu. Apa itu? Hema Mayu Hayuning Saliro Salira. Jadi pendidikan itu harus bisa menumbuhkan, harus bisa melestarikan, harus bisa mengamankan, harus bisa mengembangkan diri setiap orang. Hema Mayu Hayuning Saliro. Yang kedua apa? Hema Mayu Hayuning Omso. Jadi pendidikan selain untuk dirinya sendiri, untuk anak itu, dia harus bisa membangun sebuah kolektivitas, sebuah komunitas, sebuah kebangsaan. Membangun bangsa dan negara itu adalah tujuan pendidikan. Membangun kemandirian individu itulah tujuan pendidikan. Yang terakhir, Hema Mayu Hayuning Buwono. Buwono itu semesta, dunia. Jadi apa? Pendidikan itu harus bisa menciptakan keharmonian semesta. Itulah yang kemudian oleh kita diterjemahkan dalam gerakan tatanan di Balai Etika menjadi harmoni seisi bumi. Tri Rahayu. Dasar-dasarnya apa? Dasar-dasarnya yang kita kenal sebagai Triloka. Apa itu Triloka? Pasti pada tahu semuanya. Karena dari mulai SD sudah ditulis di topi kita. Apa tuh? Ditulis di topi kita ini ya. Salah satunya adalah Tut Puri Handayani. Ingar sosung gulodo, ingmar yo mangun karso, Tut Puri Handayani. Itulah dasar pendidikan yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara, yang harus dikuasai semuanya oleh para guru penggerak. Di depan kita harus memberikan keteladanan. Di mana posisi kita? Guru penggerak lagi di depan, jadilah teladan nanti ya. Ingarso, ingmadio manguntar. Di tengah harus bisa membangun motivasi, memberdayakan. Di belakang memberikan Triloka. Nah, ini yang kemudian harus kita pahami bersama, bahwa pendidikan ini harus menjadi cara buat kita untuk membangun peradaban. Peradaban yang seperti apa? Yang diharapkan oleh Pancasila. Dari profil pelajar Pancasila, kita akan melahirkan masyarakat berpancasila, akan melahirkan negara yang berdasarkan Pancasila, berperadaban Pancasila. Oke, Bapak Ibu semuanya, saya pikir Bapak Ibu sesungguhnya sudah menyadari, sudah mengetahui apapun yang saya sampaikan di depan ini. Problemnya adalah Bapak Ibu mau bergerak atau tidak bergerak. Mau tidaknya Bapak Ibu bergerak akan sangat tergantung pada apa? Pada kepedulian, pada kepekaan. Karena Bapak Ibu sudah lulus menjadi calon guru penggerak, maka saya harap saraf-saraf kepedulian, saraf-saraf kepekaan
Bapak Ibu masih terkoneksi dengan baik, tidak putus. Mereka yang mempunyai saraf kepekaan yang putus tidak akan mampu membaca fenomena apa yang harus ia rubah, bagaimana ia harus bergerak. Maka scanninglah lingkungan sekolah Bapak Ibu, scanninglah lingkungan kelas Bapak Ibu, scanninglah diri Bapak Ibu semuanya. Dari situ kita akan tahu apa yang harus kita lakukan, dan dari situ kita akan mampu bergerak menjadi guru penggerak yang mampu menggerakkan teman-teman kita, yang mampu menggerakkan sekolah kita, yang mampu menggerakkan dunia pendidikan di Kabupaten Purwakarta, yang mampu menggerakkan pendidikan di Indonesia.